Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ibu bapak yang dirahmati Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur mana senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia nikmat yang telah Allah tetapkan kepada kita, nikmat Islam kita, nikmat iman kita. Termasuk di antara kenikmatan itu, alhamdulillah kita rasakan bersama pada petang sore hari ini kita bisa menunaikan ibadah sholat maghrib secara berjamaah. Semoga dari apa yang kita tunaikan dan dari apa yang kita niatkan senantiasa mendapatkan barokah, limpahan pahala dan ridho dari Allah SWT. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat beliau dan juga umatnya yang senantiasa menunaikan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman kelak, insyaallah termasuk kita sekalian yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Ibu bapak yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kultum maghrib pada hari ini saya akan menyampaikan hal yang berkaitan tadi disampaikan oleh imam kita di rakaat yang kedua Al-Quran surat As-Sams, khusus di ayat 8 hingga ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Masyaallah muslimin rahimakumullah, Allah mengingatkan sekaligus Allah menyampaikan hal berkaitan dengan ayat ini. Yang pertama, Allah sampaikan bahwasanya Allah mengilhamkan kepada kalian manusia, yaitu fujur. Fujur artinya kemaksiatan dan juga takwa. Fujuraha wa taqwaha. Kemudian yang selanjutnya Allah menyampaikan sungguh bagi orang-orang yang senantiasa bisa mensucikan, maka mensucikan jiwanya, maksudnya senantiasa itulah orang-orang yang beruntung. Sementara yang kedua, bagi orang-orang yang mengotorinya, mengotori jiwanya, maka itu niscaya menjadi orang-orang yang senantiasa merugi. Masyaallah muslimin rahimakumullah, dalam ayat yang pertama ada dua pengertian yang dibahas di dalam tafsir. Pendapat yang pertama menyampaikan berkaitan dengan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha ini adalah mengenai hal yang berkaitan dengan bahwa Allah menyampaikan ilham atau inspirasi bagi setiap manusia itu dua sifat, yaitu sifat terpuji dan sifat buruk. Sifat yang fujuraha, yang maksiat, kecenderungannya ke dalam hal yang bermaksiat. Dan yang kedua adalah hal yang berkaitan dengan ketakwaan atau amal kebajikan. Rasulullah pernah ditanya hal berkaitan dengan ini oleh para sahabat. Beliau menyampaikan apa yang ada di dalam jiwa manusia itu ditampakkan kedua sifat ini, yaitu sifat fujuraha, kecenderungan kepada hal yang maksiat, hal yang buruk, dan yang kedua kecenderungan untuk melakukan hal amal kebaikan, amal jariah dan amal soleh. Maka di dalam manusia itu, dalam tubuh kita ini, di dalam jiwa manusia itu kecenderungannya dua hal ini. Nah, maka Ibnu Abbas menyampaikan benar, jadi di dalam tubuh atau jiwa manusia ini terdapat dua hal ini sifatnya, baik dan buruk. Nah, Zubair juga menyatakan benar, yang ditampakkan di dalam tubuh manusia atau jiwa manusia itu adalah kebaikan dan keburukan. Maka ini yang pertama. Tafsir yang kedua menyampaikan berkaitan dengan fujuraha wa taqwaha ini adalah mengenai takdir. Takdir seseorang berbuat jelek, takdir seseorang berbuat kebaikan. Maka ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabat, ketika ya Rasulullah, apakah seseorang ketika menunaikan melakukan hal itu sudah ditemukan di Lauhul Mahfuz
yang di sana dulu? Maka Rasulullah menjawab, ya sudah ditentukan apa yang dia perbuat mengenai hal yang baik dan apa yang diperbuat mengenai hal yang buruk. Maka kata Rasulullah berkaitan dengan ini, maka jika seandainya seseorang itu menyampaikan atau berbuat hal yang kebajikan, terutama kecenderungannya berbuat kebajikan, maka sungguh beruntung. Dan bagi orang-orang yang justru malah kemudian dengan segala hal, dengan segala alasan, dengan segala hal apapun, kemudian melakukan hal yang buruk, maka itulah orang-orang yang merugi. Para mufassir menyatakan yang dimaksud dengan rugi adalah dosa dan neraka. Hal yang dikatakan dengan keberuntungan, maka itu adalah pahala dan surga. Maka tidak ada kata lain bahwa sesungguhnya Allah memberikan sifat ini untuk dipilih oleh manusia, kecenderungan baik atau kecenderungan buruk itu. Maka di ayat yang selanjutnya Allah sampaikan, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung bagi orang-orang yang kecenderungannya bisa membersihkan atau bisa mensucikan jiwanya dari hal-hal yang buruk. Sementara yang kedua, wa qad khaba man dassaha, sungguh dia juga menjadi orang-orang yang merugi ketika dia mengotori jiwanya. Ibu bapak yang dirahmati Allah, maka ketika manusia itu sudah diberikan kecenderungan baik dan kecenderungan buruk ini, maka ketika orang-orang yang bisa mensucikan jiwanya dengan berlatih dan juga dengan riyadhah dan juga dengan mempertahankan, menguatkan dan juga senantiasa menjaga iman dan takwanya, itulah orang-orang yang beruntung. Maka di dalam Al-Quran, dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 29 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Maka tidak ada hal kecuali ketika orang-orang yang beriman senantiasa akan diberikan oleh Allah sifat furqan, sifat yang bisa memilih antara yang baik dengan yang buruk. Jadi di awal tadi meskipun ada dua pendapat para mufassir menyampaikan hal berkaitan dengan fa'alhamaha fujuraha wa taqwa, tetapi tidak ada hal yang kemudian saling berbenturan. Ternyata Allah menyampaikan hal itu pula di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 29. Ini menegaskan bahwa sesungguhnya inilah keberuntungan bagi seorang muslim ketika dilahirkan dalam lingkungan muslim, kemudian juga beragama muslim, Islam, kemudian dia juga senantiasa bersungguh-sungguh dalam iman dan takwanya. Maka dia diberikan rasyid, diberikan petunjuk, senantiasa dijaga, senantiasa dilindungi hal yang berkaitan dengan iman dan takwa ini. Maka orang-orang yang senantiasa merujuk kepada kebaikan insya Allah akan dijaga. Tetapi ketika seseorang dengan sengaja, orang-orang yang fasik, orang-orang yang sengaja melanggar, bahkan mencederai, bahkan mengingkari firman Allah dan bahkan mengingkari syariat Allah, maka itulah orang-orang yang merugi tadi. Ibu bapak yang dirahmati Allah, maka para ulama menyatakan tiga hal yang berkaitan dengan apa yang disebut dengan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha ini. Yang pertama, senantiasa menjaga lisan, perkataan yang baik. Falyaqul khairan aw liyasmut, maka berkatalah bila mana engkau bisa berkata dengan baik, atau kemudian kamu diam bila mana apa yang kamu katakan, apa yang engkau sampaikan itu mengandung hal yang berkaitan dengan kemaksiatan. Mungkin ribah, ngerasani, atau kemudian fitnah, berbohong, tidak jujur, menipu, curang dan seterusnya. Itu bagian dari hal yang bisa dilakukan, bisa disampaikan oleh setiap manusia karena manusia punya fujur dan punya takwa tadi. Maka dari lisan itu bisa berubah menjadi hal yang baik, tetapi boleh jadi sebaliknya dari lisan pula akan menjadi hal yang buruk ketika dia tidak bisa menjaga lisannya dan kemudian justru malah hal-hal yang berkaitan dengan lisan itu tidak dijaga. Yang kedua, berkaitan dengan harta. Di dalam Sahih Bukhari dinyatakan bahwa sholat itu didahului dengan wudhu, dan tidak ada sholat kecuali dengan wudhu. Maka sama dengan rezeki. Rezeki senantiasa diawali dengan dari mana asal dari mendapatkannya rezeki itu dan bagaimana cara membelanjakan rezeki itu. Maka tidak ada hal yang lain
dan tidak ada yang bukan kecuali senantiasa menjaga kebersihan jiwa dan harta dari hal-hal yang tidak baik. Korupsi menjadi bagian yang buruk, korupsi menjadi bagian yang dosa, korupsi menjadi bagian yang senantiasa akan lebih kecenderungannya untuk candu bagi yang melakukannya, ketagihan terus-menerus. Itu bagian dari sifat atau bagian dari penyakit korupsi. Korupsi pertama tidak ketahuan, korupsi kedua diampuni, korupsi ketiga kemudian ada yang melindungi, korupsi selanjutnya akan ada yang berjamaah dan seterusnya. Maka korupsi itu terus-menerus ada. Karena apa? Karena tadi memelihara dan dipelihara sehingga korupsi itu terus-menerus ada. Dan kecurangan yang didiamkan, kemudian juga hal yang berkaitan dengan kebohongan publik juga yang didiamkan, maka inilah yang menjadi sumber-sumber dari keburukan tadi. Maka ketika umat Islam itu membayar zakat, itu menjadi bagian dari membersihkan jiwa dan raga kita, jiwa dan harta kita, termasuk infak, sedekah, itu bagian dari membersihkan jiwa dan harta kita. Maka itulah yang kemudian bisa menjadi bagian untuk senantiasa menunaikan ketakwaan itu. Karena dari harta pula bisa menjadi baik, dan dari harta pula bisa menjadi buruk. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah senantiasa menjaga sumber-sumber makanan yang dikonsumsi oleh kita. Mengapa demikian? Karena yang namanya makanan, minuman yang kita konsumsi, yang kita makan, yang kita minum, itu bagian nantinya yang akan senantiasa mempengaruhi dari apa yang kita perbuat, entah itu ucapan, entah itu perbuatan. Apalagi ketika zat yang ada dalam makanan itu tidak halal, bahkan kemudian bercampur antara yang baik atau yang halal dengan yang haram. Maka rumus yang mudah itu ketika dicampur keduanya menjadi haram. Jangan lagi kita menyepelekan hal yang kemudian kita konsumsi ini. Bahkan zat yang halal pun itu patut untuk kita perhatikan. Jangan sampai tidak thayyib, jangan sampai tidak kemudian menjadi bagian dari kebarokahan. Karena inilah yang nanti akan menjadi bagian sumber-sumber kebarokahan. Seorang hafid pasti tidak akan pernah kecenderungannya membebaskan hal yang dikonsumsi. Mengapa demikian? Karena ketika menghafal Quran, ketika menghafal setoran dan seterusnya, maka atau murojaah, maka sesungguhnya itulah yang ada pada dirinya. Apa yang dikonsumsi, apa yang diminum, apa yang dimakan, nanti akan berdampak, berpengaruh terhadap apa yang dihafalkan. Akan sulit bagi orang-orang yang kemudian mengkonsumsi hal apapun, entah itu haram, entah itu halal, kemudian menghafal Quran, akan sulit. Karena apa? Terpengaruh hal yang berkaitan dengan zat yang ada pada makanan itu. Ibu bapak yang dirahmati Allah, maka kesimpulan terakhir, ketika kita mendapatkan Allah telah berfirman menyampaikan yang demikian ini, hendaklah kita patut untuk merenung diri kita masing-masing, bahwa dalam hati kita, dalam sanubari kita itu ternyata ada kecenderungan berbuat baik, tetapi ada pula kecenderungan berbuat jelek. Ketika manusia bisa mempertahankan dan bisa mengarahkan kepada yang baik, maka menjadi bagian dari yang senantiasa akan menguntungkan kita. Tetapi bila mana memperturutkan dari apa yang buruk, dari apa yang berupa hawa nafsu, maka itulah yang disebut menjadi bagian dari fujuroha tadi. Artinya adalah sifat atau nafsu yang jelek, yang lawamah tadi. Karena fujur itu sesungguhnya dalam pengertian kaidah bahasa Arab, perut ke bawah atau kemaluan. Maka ketika manusia itu punya malu, maka dia disebut punya kemaluan. Tapi kalau dia tidak punya malu, maka sesungguhnya dia tidak punya lagi atau membebaskan hal yang berkaitan dengan kemaluan. Inilah yang membedakan antara kita dengan makhluk yang lain. Manusia diberikan sempurna, diberikan akal dan budi untuk senantiasa bisa berpikir, merenung, dan bisa memilih hal yang baik itu. Maka tidak heran kalau kita kemudian suatu saat pernah mendengar para artis yang kemudian berbondong-bondong hijrah dari yang dulu bermaksiat kemudian sekarang menjadi orang-orang yang soleh dan kemudian berjamaah. Ya tentu sesungguhnya ini bukan hijrah, tapi hanya tobat saja dari yang dulu buruk menjadi yang baik, bukan hijrah. Nah inilah yang kemudian sesungguhnya apapun kita patut untuk senantiasa mengingatkan saudara-saudara kita, mengingatkan jamaah kita, mengingatkan keluarga kita agar jangan sampai
terjerumus ke dalam hal-hal yang berkaitan dengan fujur tadi. Demikian Bapak yang dirahmati Allah, semoga kita menjadi bagian dari orang-orang yang bisa menjaga antara fujuroha dan takwa tadi, kecenderungannya untuk melakukan hal yang takwa, dan kita terbebas dari hal-hal yang kemudian bisa mendorong kepada kemaksiatan kita. Aku qouli hadza fa astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.